Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Natania dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Program studi Broadcasting dengan NIM 441250 10043. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang pastinya udah sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu televisi. Tapi bukan cuma soal nonton film atau sinetron aja ya, kita bakal bahas dua hal penting. Pertama, gimana sejarah berdirinya stasiun televisi di Indonesia dari awal sampai berkembang pesat seperti sekarang. Dan yang kedua, kita bakal bahas perbedaan antara siaran TV analog dan TV digital yang lagi jadi topik besar di dunia penyiaran saat ini nih. Yuk kita mulai bagaimana sejarahnya. Semua berawal didirikan pada tahun 1962. Pemerintah Indonesia mendirikan Televisi Republik Indonesia atau yang dinamakan TVRI sebagai stasiun televisi pertama dan satu-satunya di negeri ini. Siaran perdananya ditayangkan pada tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan pembukaan Asia Games yang keempat di Jakarta. Nah, pada waktu itu, tujuan TVRI ini bukan buat hiburan, tapi untuk mendidik masyarakat, menyebarkan informasi, dan memperkenalkan Indonesia ke dunia maya. Sepanjang tahun 1970-an sampai 1980-an, TVRI ini masih menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia. Programnya fokus pada berita nasional, pendidikan, dan acara budaya yang dikontrol pada pemerintah. Nah, baru nih di akhir 1970-an, TVRI ini mulai menayangkan siaran yang berwarna, menggantikan pada siaran yang hitam putih. Bisa dibilang masa ini adalah masa kemasan TVRI sebagai media nasional. Nah, perubahan besar ini terjadi pada tahun 1980-an, di mana tahun 1989 ini lahirlah RCTI atau yang bisa disebut sebagai Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Ini merupakan stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. Awalnya cuma bisa ditonton pakai decoder aja, tapi akhirnya tuh dibuka untuk umum. Nah, setelah itu bermunculanlah stasiun TV swasta lainnya seperti SCTV pada tahun 1990, TVI pada tahun 1991, ANTV pada tahun 1993, dan Indosiar pada tahun 1995. Nah, televisi swasta ini membawa warna baru seperti acara hiburan, musik, sinetron, hingga iklan komersial. Era ini juga menandakan bahwa lahirnya persaingan dunia pertelevisian di Indonesia. Nah, setelah reformasi pada tahun 1998, media di Indonesia ini semakin bebas. Banyaknya stasiun baru bermunculan seperti Metro TV di tahun 2000-an, Trans TV, dan Trans 7 di tahun 2001, lalu disusul dengan Global TV, TV One, and Net. Isi siarannya makin beragam dari berita, talk show, hiburan, hingga reality show. Tapi di sisi lain, banyak stasiun TV yang mulai dikuasai oleh grup-grup besar media seperti MNC Group, MTech, dan Transcorp. Masuk tahun 2010-an, Indonesia mulai beralih ke televisi digital. Sistem baru ini membuat gambar lebih jernih dan bebas gangguan. Dan pada akhirnya pada tanggal 2 November 2022, pemerintah resmi melakukan analog switch off atau penghentian siaran analog di seluruh Indonesia. Sekarang, semua stasiun televisi sudah beroperasi dengan siaran digital DVB-T2. Selain itu, muncul juga platform TV online dan streaming seperti RCTI+, Video, Vision Plus, Transvision, atau Netflix. Televisi ini kini bersaing ketat dengan media digital seperti YouTube dan TikTok. Sekarang kita masuk yang poin kedua, di mana perbedaan pada TV analog dan TV digital. Pertama, dari sisi sinyal. Pada siaran televisi analog, sinyal ini dikirim dalam bentuk gelombang kontinu, di mana video lewat AM dan audio lewat FM. Sedangkan pada televisi digital, sinyal dikirim dalam bentuk bit data atau kode 1 dan 0 yang kemudian diproses menjadi gambar dan suara. Karena cara ini tuh kualitas siaran digital tuh jauh lebih baik, gambar lebih tajam, suara lebih jernih, serta gangguan seperti semut pada gambar itu tuh hampir hilang. Kedua, dari sisi jarak dan gangguan penerimaan. Pada sistem analog, semakin jauh rumah kita dari stasiun pemancar atau jika cuaca buruk, kualitas gambar akan menurun atau muncul bayangan dan noise.
Sebaliknya, sistem digital relatif tahan gangguan hingga titik tertentu. Jika sinyal cukup, maka tayangan itu akan menjadi lebih jernih, dan jika sinyal terlalu lemah, maka akan hilang total. Ketiga, dari sisi efisiensi spektrum frekuensi. Pada siaran analog, satu kanal frekuensi hanya bisa membawa satu program siaran saja. Berbeda dengan TV digital, satu kanal frekuensi bisa membawa banyak program sekaligus, sehingga spektrum bisa digunakan lebih efisien. Jadi, karena keunggulan-keunggulan itu, di Indonesia pun telah dilakukan migrasi dari siaran analog ke siaran digital secara bertahap. Nah, kesimpulannya pada pembahasan saya kali ini adalah televisi digital ini menawarkan kualitas tayangan yang lebih baik, efisiensi spektrum yang lebih besar, dan fitur layanan yang lebih modern dibandingkan televisi sekarang. Nah, untuk kalian yang masih memakai TV analog, penting banget untuk mengetahui nih apa perangkatmu sudah siap menerima siaran digital atau perlu perangkat tambahan lainnya seperti set-top box. Terima kasih semuanya sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye!